pendidikan, tapi banyak yang tidak hafal. Mungkin karena bahasa ibu kita kan lebih ke bahasa Indonesia itu, kalau menggunakan doa dengan prediksi sendiri sesuai kebutuhan, ya bisa membaca dengan bahasa Arab tetapi kurang memahami maknanya, itu lebih afdal mana dan untuk keselamatan itu seperti apa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan safety reading, terutama bagi yang tidak punya kuda, kurang mengetahui karakter kuda, sehingga mungkin kesabel biar tidak berbahaya seperti owner saja, yang mungkin dia tahu karakter kuda bisa sampai meninggal, itu gimana biar safety, karena tidak semua stable kan dia memberitahukan karakter kuda seperti ini, seperti itu. Terima kasih, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Martin, alhamdulillah kita mau kembali ya. Berkaitan dengan doa tadi, apakah doa bisa diucapkan dengan bahasa Indonesia? Boleh ya. Tapi lebih afdolnya tentu seperti halnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab ya, karena seperti halnya bahasa Al-Quran, kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lebih mendengar dari bahasa Arab. Jadi kalau bisa dihafal yang singkat-singkat saja, dan itu menjadi panduan untuk kita bersama. Karena juga termasuk dalam hadis yang disebutkan setiap kuda, ya, termasuk kuda Arab, itu ketika di waktu sahur akan berdoa untuk pemiliknya. Ya. Allahumma kama khawaltani fi abdik, ya, faj'alni habu ilaihi min ahlihi wa malihi. Ya Allah, seperti halnya Engkau telah menitipkan aku di tangan hambamu, maka jadikan aku orang yang, atau jadikan aku dan hewan yang paling dia cintai daripada hartanya dan keluarganya. Ada beberapa sahabat yang kena doa itu, sehingga kalau dia muamal dengan kuda, punya beberapa kuda, dia paling senang dengan kuda ini karena kena doa kuda tadi, dan kuda itu bisa berdoa. Di sini Syekh Al-Musnidi mengatakan, apakah kuda selain kuda Arab juga bisa berdoa? Iya. Di sini dikatakan, ya, beliau mengatakan tidak menafikan dari kuda selain Arab juga berdoa, tapi menggunakan bahasanya masing-masing. Jadi kalau kuda Semarang, ya pakai bahasa Jawa mungkin, bahasa Indonesia. Kita nggak tahu bahasa kuda karena Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya tahu bentuk tasbihnya mereka, bentuk doanya mereka. Dan dari masing-masing kuda tadi, ya tentu Pak, kuda Arab dengan doanya yang berbahasa Arab lebih didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka di situ kita pun menunggang kuda juga pakai doanya, doa bahasa Arab. Ya. Salah satunya adalah Allahumma tabbitni waj'alni hadiyan mahdiyya. Ya Allah, teguhkanlah aku, tegakkanlah aku di atas kuda. Ya, maksudnya biar enggak goyah. Ya. Dan jadikanlah aku orang yang dalam petunjuk dan memberikan petunjuk. Allahumma tabbitni waj'alni hadiyan mahdiyya. Ini terus kemudian doa-doa ketika menunggang kendaraan. Ya. Ada satu doa khusus, ya. Doa khusus yang di sana dibaca oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Di sana dikatakan ketika Abu Darda naik di atas kuda, beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un, subhanalladzi laisa lahu samiyun, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi salam. Walhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Maka kemudian dikatakan selanjutnya, kuda yang dinaiki oleh penunggang yang berdoa demikian, itu dikatakan, sungguh di atas punggungku ini ada seorang hamba yang sedang menyebut Robnya. Ya, dia telah menjadikan bebanku tambah ringan. Dia telah menjadikan perjalananku juga tambah mudah. Maka dia pun berdoa, ya Allah, jadikanlah tugas-tugasnya ini tugas-tugas yang Engkau berkahi dan sukseskanlah ia. Itu sampai seperti itu. Ya, dalam kitab disebutkan seperti itu. Nah, terus bagaimana? Ya, kita satu sisi kan
dari kita mencintai kuda ini tidaklah cinta tersebut ditanamkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Ya. Saya nggak yakin, jadi satu keluarga dari antum semua, dari kita semuanya ini cinta kuda semuanya. Kan pasti ada yang nggak senang. Ya. Dan itu taufik dari Allah. Itu semuanya pemberian dari Allah, nikmat dari Allah. Anak kita saja belum tentu yakin kita senang, dia senang dengan kuda. Ya. Ya, maka disinilah ya kita sudah dikumpulkan oleh Allah dari sunnah yang mulia ini. Ya tentu juga kita mintanya sama Allah. Allah lah yang mengatur semua dari makhluk-makhluknya. Dan satu sisi ini kita kurang. Jadi kita memperkuat sisi itu. Karena kebanyakan kan kita ya berkuda saja, jatuh ya itu sudah takdirnya. Dia tidak pernah menyandarkan diri kepada Allah yang menjadikan Allah lah yang melindungi dari segala aktivitas. Jatuh ya gitu saja. Padahal bisa jadi dari segala kuda yang penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, penuh dengan riwayat dia mencelakakan orang, hasil dari kita dekat dengan Allah, hasil dari kita minta sama Allah ya dirubah tadi karakternya. Tahu-tahu bisa jinak. Perlu dilihat salah satu cuplikan, namanya cuplikan Kokok, sahabat Kokok At-Tamimi. Itu walaupun cuplikan film kolosal ya, tapi kelihatan nyata banget ya. Nyatanya gimana? Nyatanya ketika itu dihadirkan kuda, dinaiki sama siapapun nggak mau, dinaiki sama Kokok mau ya, seorang sahabat ya, Kokok At-Tamimi. Nah maka disitulah kan berarti butuh seseorang yang memang betul-betul yang bertakwa ya, yang nanti banyak bergaul dengan kuda, dan kita sendiri yang nanti akan naik walaupun itu kudanya orang ya, dan membentengi diri dengan itu semuanya. Rasulullah pernah diberikan kuda yang krempeng, kurus, kemudian diminta untuk berlari ya. Maka beliau pun naik di atas kuda tersebut, lalu ya, setelah dinaiki oleh beliau ternyata kuda tersebut bisa ada di barisan pertama ya. Maka dikatakan inna wajadnahu labahan, sungguh kami dapati kuda ini sangat cepat ya, seakan-akan ya larinya bersahutan seperti ombak. Nah, itu karena apa ya? Karena doanya orang soleh. Maka butuhnya seseorang ini mensolehkan diri ya ketika dia naik tadi nggak banyak resiko. Kalau seandainya resiko gimana? Sudah, itu semuanya dihitung menjadi sebuah pujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan ganjaran-ganjarannya ya. Jadi tentu semuanya ada resiko. Tapi kalau seandainya kita tidak niatkan di awal tadi ya tentu resiko tadi kita hanya dapati ya sakit-sakitnya saja, luka-lukanya saja. Berbeda dengan orang yang meniatkan kuda ini, Allah, aku cinta sama Rasulullah, jadi aku jadikan kecintaan sunnahnya Rasulullah ini dengan aktivitas saya berkuda. Wah itu luar biasa. Dan jarang pelatih yang seperti itu ya. Pelatih selama ini kan ngaturnya cuma naik ya naik, harus tegas di atas kuda, badannya tegak, chin up ya. Jarang ketika pelatih naik bismillah dulu ya, ketika naik kuda bismillah dulu ya. Nah, nanti kalau kudanya nggak bisa direm ya, sudah pasrah tunggu sampai lemes nanti ya berhenti sendiri. Nah itu kan banyak seperti itu. Nah dapetnya banyak video anak kecil di bawah kuda lari ya. Nah, seperti satu muter beberapa kali. Nah jarang sekali ada pelatih yang menjadikan seseorang itu ya naik kuda tapi betul-betul merasakan efek keimanannya bertambah gara-gara kuda. Itu jarang. Nah, maka kita munculkan itu ya, prestasi dan lain-lain penting. Tapi satu sisi ya kita jadikan anak-anak kita, anak yang kita latih, orang-orang yang ada di sekitar kita ini ya menjadi pribadi-pribadi baik ya. Ya tentu ketika setelah naik kuda dia tahu aturannya. Seperti ini ternyata naik kuda itu hati saya tambah nyaman, hati saya tambah senang ya, saya tambah sholatnya tambah kuat ya. Wah itu jarang sekali pelatih yang seperti itu ya, dan inilah yang dibutuhkan penanaman rohani sebelum nanti belajar penanaman ya, skill ya. Wallahu ta'ala alam ya. Jadi kalau
dari curhatan teman-teman ini banyak sekali yang curhat ke kami terkait tragedi ataupun ini ya, kecelakaan-kecelakaan di kuda. Karena kami punya juga ini, kalau lebih teman-teman sudah tahu jualan sepatu, sempat ada ibu-ibu yang mau beli sepatu nggak jadi. Kenapa? Saya nggak tahu bermodal lagi kapan mas. Ya kemarin saya habis jatuh kebentur ini, ya Allah kasihan ya. Akhirnya sudah nggak usah cukup. Dari situ kan trauma dia. Ya. Nah, dari sinilah kita ya bersama-sama memahamkan anak didik kita, keluarga kita ya. Nah, cinta kuda ini ya tidak sepele. Nah, cinta kuda ini butuh perjuangan, tentu juga butuh keimanan yang nanti membawa diri kita tambah bertakwa, tambah soleh. Dan saya pun juga mendoakan antum semuanya, teman-teman sekalian. Semoga kita semua menjadi penunggang kuda yang diridhoi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, ya, dan diluruskan niatnya. Amin ya rabbal alamin.